Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi bagaimana cara pemberian obat. Tolong disimak dengan baik video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana cara pemberian obat atau prinsip pemberian medikasi. Sesuai dengan topik pembahasan, yaitu pemberian obat, maka dengan ini kita telah mempelajari ilmu farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dan seluruh aspeknya. Farmakologi sendiri berasal dari kata farmakon, obat, dan logos, ilmu pengetahuan, berdasarkan dari bahasa Yunani. Serta farmakologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis, yaitu pada sistem makhluk hidup. Sedangkan obat adalah suatu bahan atau panduan bahan di dalamnya termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi, yaitu keadaan suatu penyakit dalam rangka menetapkan diagnosis, seperti misalnya kita diberikan obat kontras untuk melihat adanya penyempitan pembuluh darah arteri. Untuk pencegahan, misalnya sakit, bisa minum multivitamin dan lain-lain. Untuk penyembuhan atau upaya kuratif, misalnya memberikan antibiotik atau anti nyeri. Dan peningkatan kesehatan seperti memberikan suplemen dan lain-lain, serta kontrasepsi untuk manusia, yaitu pencegahan kehamilan. Contohnya pil KB. Tujuan pemberian obat sendiri yaitu untuk memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. Dengan memberikan medikasi sesuai dengan prosedur, maka akan meningkatkan upaya kuratif yang efektif terhadap suatu keadaan patologis yang dirasakan oleh seseorang. Perbedaan jenis obat sendiri yaitu ada obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Obat paten adalah obat yang dipatenkan oleh suatu industri farmasi pada obat-obatan tertentu yang baru ditemukannya. Obat ini tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Contohnya misalnya sebuah industri farmasi menemukan obat untuk penyembuhan virus corona ataupun COVID-19 dan obat ini tidak boleh diproduksi oleh industri farmasi lain karena sudah diberikan izin ataupun hak paten oleh pemerintah selama periode virus ataupun wabah corona ini selesai, misalnya dalam waktu 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun maka industri lain baru bisa membuat obat yang sama sesuai dengan obat yang telah ditemukan oleh industri tersebut. Dan obat generik yaitu obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya. Obat-obat tersebut sama persis antara nama yang tertera di kemasan dengan kandungan zat aktifnya, dan harganya pun relatif lebih murah. Misalnya obat virus corona diberi nama COVID-19 dan kandungan zat yang di dalamnya sama persis, yaitu COVID-19. Berbeda dengan obat generik bermerek, yaitu obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen obat. Seperti misalnya obat COVID-19 tadi, oleh suatu produsen tertentu memberi nama obat COVID-17. Sudah berbeda dan harganya pun relatif lebih murah, dan biasanya ada yang kelas menengah.
Penggolongan obat sendiri terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras dan psikotropika, obat narkotika, serta obat wajib apotek. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Biasanya di kios-kios banyak dijual, ya, seperti Sunmol, Fraction. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Itu adalah tanda obat bebas. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan atau dalam bahasa Belandanya waarschuwing. Tanda khusus pada kemasan atau etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Itu di gambar boleh Anda perhatikan, itu ada di obat dengan merek komik dan ada juga dengan di obat Aleron sama merek dagang, ada lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas sendiri memiliki ketentuan, yaitu dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan ketentuan hanya boleh dijual dalam bungkusan asli pabrik pembuatnya. Dan pada saat penyerahan obat, pada wadahnya harus tercantum tanda peringatan yang berupa etiket khusus yang tercatat sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Tanda peringatannya itu berwarna hitam, ukuran 5x2 cm, pemberitahuan warna putih. Dia seperti dalam bentuk kertas, ya. Dan bisa dilihat ini contohnya. Yang pertama itu, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Yang kedua, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Yang ketiga, hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, hanya untuk dibakar. Yang kelima, tidak boleh ditelan. Dan yang keenam, obat wasir, jangan ditelan. Itulah tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Selanjutnya, obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Jadi, obat ini tidak akan dijual sembarangan tanpa resep dari dokter. Dan obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini biasanya obat yang diberikan pada pasien dengan gangguan skizofrenia, ya. Contoh obat bisa lihat di gambar, ya. Itu ada obat diazepam yang biasanya diberikan kepada pasien dengan gangguan kejiwaan. Obat keras tersebut adalah obat daftar G atau gevaarlijk, dalam bahasa Belanda berarti berbahaya. Berbahaya jika digunakan tidak berdasarkan resep dokter. Dan bungkus luar obat oleh pabrik pembuat obat tersebut disebutkan harus dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras ini adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya, obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetik maupun semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Biasanya obat narkotika seperti petidin itu digunakan pada pasien pre atau post operasi untuk menghilangkan rasa nyeri yang tinggi. Tanda khusus pada kemasan atau etiket obat narkotika ini adalah palang merah. Dan kandungan pada obat narkotika ini umumnya yaitu serdasi atau obat bius. Dan obat narkotika ini mampu bekerja secara narkosis atau mampu menidurkan. Jika obat psikotropika tadi mampu menekan sistem saraf pusat, maka obat narkotika ini mampu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu obat wajib apotek atau OWA. OWA ini adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat terkait dengan 12 benar, kita harus lihat satu, yaitu pasiennya. Pastikan pasien yang akan menerima obat sesuai tidak. Nah, pastikan dengan papan nama. Dulu pernah ada kejadian bahwa pasiennya namanya sama, terus diberikan transfusi darah. Kebetulan namanya sama, ada oknum yang tidak ngecek, cross check, double check, sampai triple check apakah pasien yang diberikan itu sesuai atau tidak. Sehingga terjadi kesalahan memasukkan obat, sehingga pasiennya harus dicuci darah dan lain-lain. Nah, terus pastikan medical recordnya, nomornya berapa, tanyakan nama, alamat pasien, usianya. Nah, kita harus memastikan benar-benar sebelum memberikan obat-obatan kepada pasien. Nah, pasien juga mempunyai hak untuk tahu terkait dengan penggunaan obat. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan, pasien akan menolak. Buat apa saya minum obat itu? Nah, pasien punya hak atas menolak penggunaan obat tertentu. Terus untuk obatnya, pastikan obat yang akan diberikan sesuai dengan sampaikan dengan nama obatnya, label obatnya, diberikan jam berapa. Nah, kita bisa mengendalikan dengan rasa, look like and sound like. Jadi dilihat obat-obatan yang mirip, pengejaannya juga mirip. Ini tadi ya, pasien sudah, terus kita lihat benar obatnya. Nah, coba kita perhatikan dua gambar ini. Ini hampir mirip Reko, namanya sama, Reko. Ini Reko mengandung chloramphenicol, 1 tetes mata, 1 tetes telinga. Nah, look alike ini coba diperhatikan, Hyalid 0,1 dan Kariuni sama-sama tetes mata, tetapi tentunya untuk glaukoma, satunya lagi untuk tetes mata biasa. Untuk yang sound alike ini di sini amiloride dan amlodipin, ini sama-sama obat anti hipertensi ya, satunya diuretik, satunya CCB, calcium channel blocker. Nah, untuk yang antibiotik contohnya cefotaxime, cefuroxime, ceftriaxone, ini sama-sama antibiotik tetapi fungsinya nanti spektrum luas dan lain-lain harganya juga akan berbeda. Yang lain selain itu quinidin dan quinin. Nah, ini satunya anti aritmia dan satunya anti malaria. Harus perhatikan suara pengejaannya hampir sama. Nah, di sini kita sebagai perawat harus mencoba untuk membiasakan double check ataupun melakukan triple check. Coba dicek dengan kerabat kerja. Nah, untuk dosis, pastikan dosis yang harus diterima. Coba lihat batas dosis yang ditentukan. Gunakan alat untuk presisi dosis, timbangan atau ukuran berapa cc, misalnya dengan suntikan, itu harus diperhatikan. Timbangan obat dengan ukuran dosis per berat badan, contohnya pada bayi atau pada orang yang obesitas, itu perlu juga diperhatikan. Berapa pengencerannya. Nah, benar rute. Untuk benar rute di sini, nah ini kita harus melihat metodenya kaitannya dengan pemberian. Misalnya pada obat-obatan injeksi itu ditulis di satu ampul obat bisa untuk intravena ataupun intramuskular, atau bahkan satu ampul itu khusus untuk intravena, khusus untuk intramuskular.
khusus untuk misalnya yang lainnya. Untuk topikal dia harus dioleskan untuk obat luar, jangan sampai salah. Nah, terkait dengan rute pemberian, ada beberapa faktor yang menentukan pemberian rute ditentukan oleh misalnya tempat kerja obat yang diinginkan. Contohnya kalau misalnya tadi ada eksim, ya harus menggunakan topikal atau salep. Terus sifat fisik dan kimiawi obat tersebut. Nah, lebih cepat nanti parenteral atau suntik injeksi daripada enteral, menggunakan obat yang dimakan atau dikonsumsi. Terus kecepatan respon yang diinginkan, atau kita lihat keadaan umum pasien. Kalau misalnya pasiennya tidak sadar, ya tidak mungkin diberikan secara oral, harus diberikan secara parenteral. Nah, ini tadi, kalau misalnya oral indikasinya apa saja? Pasien harus dapat menelan, sadar, obat dapat bertahan dalam lambung. Kontraindikasinya pasien yang muntah-muntah. Nah, kalau misalnya muntah-muntah udah masuk baru berapa menit belum absorpsi sudah muntah lagi. Nah, contohnya pada orang-orang stroke. Untuk parenteral banyak keuntungannya, absorpsi lebih cepat, tapi hati-hati pada kejadian emboli, nyeri pada obat-obatan yang pekat, ataupun adanya radang pembuluh darah atau phlebitis. Nah, perlengkapannya di sini ada squid, bisa yang menggunakan disposable ataupun yang reuse. Ada jarum, ada ampul, ada intrakutan. Ini intrakutan pada lapisan kulit di bawah epidermis ya. Contohnya untuk mantau tes, skin test alergi, vaksinasi, dan lain-lain. Nah, ini pada pemberian intrakutan ini tidak boleh dimasas. Ini absorpsinya sangat lambat sehingga cocok untuk tadi tesnya. Sama subkutan intravena. Intravena ini tadi karena efeknya cepat, bagus baik diperlukan pada saat emergensi. Tapi obat dapat mengiritasi jaringan sama pembuluh darah. Ada orang-orang yang kemoterapi itu juga beresiko untuk terjadi penebalan pembuluh darah. Nah, lokasinya bisa dilihat sendiri, ada vena radial, vena dorsal, metakarpal. Nah, karena efeknya cepat pada intravena ini berikan secara perlahan. Terus amati reaksi pasien selama pemberian obat. Ada alergi tidak, nyeri tidak, sakit tidak. Stop jika ada tumbuh reaksi yang tidak diinginkan. Nah, jenis-jenisnya ini banyak ya. Ada bolus, ada infus, continuous infus, yang di drip atau pakai syring, dan lain-lain, atau additional container. IM. Nah, IM ini saya kira untuk IM untuk benar 12 benar pemberian obat. Yang selanjutnya yaitu benar waktu. Nah, pada saat tes darah puasa, pasien merupakan kontraindikasi untuk minum obat, tidak boleh minum obat. Jika obat mengiritasi lambung, biasanya diberikan bersamaan dengan makanan. Untuk obat glikemik biasanya diberikan saat pertama kali suapan pertama. Untuk antibiotik, biasanya diberikan setelah makan, karena bisa pada antibiotik ini tadi yang saya sampaikan bisa mensupresi asam lambung yang berlebih. Sehingga dengan adanya makan, otomatis asam lambung sudah keluar. Nah, sehingga resiko untuk tukak lambung sedikit. Perhatikan waktu paru tadi, kadar obat dalam plasma tubuh, terus waktu yang ditetapkan. Misalnya antibiotik 7 hari ya harus habis, TB misalnya 6 bulan ya harus patuh, tidak boleh bolong-bolong. Nah, yang selanjutnya yaitu benar dokumentasi kepada siapa obat diberikan, kapan waktunya, bagaimana rutenya, dosis, perawat double check, dan perawat triple check. Ini harus kalian perhatikan.
Terus yang selanjutnya yaitu benar evaluasi, pantau efek kerja obat, benar pengkajian, bagaimana TTV-nya, kaji alergi obatnya, selama pemberian obat ada efek alergi tidak, benar reaksi dengan obat lain, benar reaksi terhadap makanan. Nah, contohnya ini NSAID, obat anti peradangan, ini akan aktivitasnya meningkat, analgesik dan anti-inflamasi. Ini yang interaksi dua obat yang akan meningkat efek farmakologisnya. Contohnya aspirin dan bawang putih, ginkgo biloba, aktivitas antikoagulannya akan meningkat sehingga bisa terjadi resiko perdarahan. Nah, yang selanjutnya yaitu hak klien untuk menolak dan benar pendidikan kesehatan. Hari ini kita akan melakukan tutorial bagaimana teknik pemberian obat yang benar. Jadi sebelum kita melakukan pemberian obat, yang pertama adalah kita melakukan pengecekan identitas dari pasien, yaitu berupa nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya. Adapun alat yang perlu kita persiapkan yaitu kembali obat yang telah diinstruksikan, ya. Apakah benar obat yang dibutuhkan oleh pasien akan kita beri? Jika benar, bukan pengambilan dosis obat sesuai dengan instruksi. Diputar sesuai dengan arah jarum jam. Sudah. Assalamualaikum, Ibu. Benar ini dengan Ibu Jara? Bagaimana Bu kondisinya hari ini? Apa benar alamat Ibu di Desa Cubu? Dan tanggal lahir Ibu adalah tanggal 24 September 1993. Boleh saya lihat, Bu? Ya, kita sudah memastikan bahwasanya pasien benar yang telah diinstruksikan dari station sesuai dengan data di buku status pasien. Saya perawat Rajali yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti. Dan sekarang saya akan melakukan pemberian obat kepada Ibu yang bertujuan agar memulihkan kesehatan Ibu ataupun menstabilkan derajat kesehatan. Apakah Ibu bersedia?
mungkin tindakan ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Bu, mohon kerjasamanya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menjaga privasi pasien. Untuk sampiran ya. Selanjutnya kita akan melakukan injeksi intrakutan ya, atau injeksi di bawah lapisan kulit untuk cek alergi. Jadi posisinya yaitu 5 sampai 15 derajat. Pastikan nalnya menghadap ke atas ya. Pada saat melakukan injeksi ini, pastikan pergelangannya itu teregang dengan baik ya. Dan pada melakukan injeksinya posisinya seperti ini ya. Dia ada pembentukan nampak dari luar ya. Setelah masuk kira-kira langsung dilakukan injeksi. Oke. Setelah kita melakukan injeksi, jangan lupa untuk memberi tanda lingkaran dan membubuhkan jam berapa kita melakukan tindakan. Misalnya ini jam 3 ya. Dia akan terlihat apabila pasien ini mengalami alergi terhadap obat ya. Maka posisi ini dia akan kemerah-merahan, dan apabila pasien tidak alergi maka tidak ada terjadi apapun. Dan selanjutnya kita melakukan injeksi subkutan ya. Yaitu injeksi di mana di jaringan lemak ya, dengan posisi injeksi 45 sampai 90 derajat ya, berbentuk segitiga. Langsung kita injeksi ya. Jika sudah, pelan-pelan ya, sedikit ya. Dan selanjutnya kita melakukan injeksi IM atau intramuskuler. ya. Kan injeksi di bagian otot ya. Kita melakukan injeksi di bagian otot panggul. Oke. Langsung kita injeksi. Posisi injeksi intramuskuler ini yaitu 90 derajat. Ya, kita rapikan alat ya. Terima kasih Bu Jara atas kerjasamanya. Saya telah melakukan injeksi pada Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bu sudah semuanya. Nanti apabila Ibu memerlukan segala sesuatu, Ibu bisa panggil saya di Terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe beserta loncengnya agar mendapatkan tayangan menarik lainnya.